Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hati adalah salah satu organ tubuh yang lebih utama dipakai untuk mengingat Allah atau berzikir kepada Allah, karena sebaik-baik zikir adalah zikir di dalam hati. Seringkali kita mendengar bahwa manusia berzikir melalui dua alat. Yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan hati atau qalbu. Namun bila dengan lisan, terkadang manusia sering mencampurkan zikir dengan pamernya. Sedangkan zikir dengan hati, bagaimana mau pamer sedangkan yang mendengar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Hati bisa berzikir adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sangat mahal harganya. Ketika hati mengingat Allah, itu tandanya hati kita sedang bercahaya, terang mengingat Allah. Namun banyak sekali hati yang gelap, susah sekali mendapatkan sinyal makrifat, dan begitu keras sehingga sulit untuk menghubungkannya dengan Allah. Lalu bagaimana agar hati ini mendapatkan cahaya hidayah? Dan bagaimana agar hati kita selalu mengingat Allah? Sahabat beriman, ada 4 penyebab hati gelap, dan ada 4 cara untuk menjadikan hati menjadi terang. Berikut ini adalah penyebab hati menjadi gelap. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, yakni diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ada 4 yang akan membuat hati menjadi gelap. 1. Perut yang selalu kenyang. Terlalu banyak makan atau membuat perut selalu kenyang dan ingin mendorong pada kerasnya hati, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 yang akan membuat hati keras, yaitu terlalu sering makan, suka bersenang-senang, dan terlalu sering tidur. 2. Bergaul dengan orang yang suka zalim. Bergaul dengan orang yang suka zalim cenderung akan membuat dirinya sombong atau angkuh, semakin menutup hati dari hidayah, sehingga akan mudah kotor hatinya dan menjadi gelap. 3. Melupakan dosa yang telah lalu. Melupakan dosa yang terlalu lalu dengan begitu saja tanpa ada rasa menyesal, itu akan semakin jauh dari Allah. Orang yang melupakan dosanya akan dijauhkan dari surganya Allah. Semakin melupakan dosanya, maka akan semakin gelap hatinya, karena kotoran hati yang tidak dihapus dengan taubat akan semakin mengurung hati dan susah untuk bersih kembali. 4. Memiliki angan-angan. Memiliki atau mempunyai angan-angan dan harapan yang tidak didasari dengan merubah pribadi yang lebih baik, cenderung akan menyepelekan ibadah karena ia merasa akan hidup lebih lama, sedangkan ajal bisa datang kapan saja dan tidak bisa maju ataupun mundur meskipun 1 detik. Sahabat beriman, sedangkan 4 hal yang akan membuat hati yang bercahaya adalah: 1. Perut yang sering merasakan lapar. Perut lapar di sini berarti senang puasa dan mengosongkan perut dari barang subhat, riba dan haram. Contohnya misalnya para wali, mereka tidak akan makan kecuali setelah lapar, dan ketika merasa sudah tidak ada tenaga untuk beribadah. 2. Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bergaul dengan orang yang soleh akan sangat mudah mencahayai hati, karena orang soleh akan selalu mengajak kita kepada kebaikan, dan sewaktu-waktu kita salah, mereka akan memberikan nasihat dan mengajak pada jalan yang benar.
Oleh karena itu, hati kita pun akan menangkap energi positif dari nasihat ini, sehingga hati kita mudah untuk menerima cahaya hidayah. 3. Mengingat dosa di masa lalu. Mengingat dosa di masa lalu, kemudian menyesalinya, dan diakhiri taubatan nasuha, akan membuat hati kita penuh dengan cahaya. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bertaubat, maka ia seperti baru lahir dari perut ibunya. Artinya adalah orang yang bertaubat akan dihapus seluruh dosanya oleh Allah, sehingga hatinya kembali bersih dan akan bercahaya terang dalam menerima hidayah. 4. Pendek angan-angan. Pendeknya angan-angan membuat diri kita akan takut datangnya ajal secara tiba-tiba, sehingga kita akan merasa ajal akan datang. Oleh karenanya, kita akan selalu rajin beribadah dan tidak akan menyia-nyiakan waktu walaupun sebentar. Semakin kita beribadah, semakin hati kita merasa dekat kepada Allah, dan dengan rasa dekat dengan Allah lah hati kita akan selalu penuh dengan cahaya. Itulah 4 tanda hati yang gelap dan hati yang penuh cahaya. Semoga kita selalu dalam golongan orang yang hatinya menjadi terang, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadikan hati terang benderang. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Terima kasih. Semoga video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.